Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Triutami selaku perwakilan dari kelompok 2 dari lah 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 apa? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Triutami, perwakilan dari kelompok 2 pengantar multivariat kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji satu atau dua main vektor. Dengan anggota kelompok yang diketuai oleh Arzakia Dwi Rangga, lalu anggotanya yaitu Muhammad Amir Rizky Hidayat, Safa Aransi Setiawan, dan Cindy Triutami. Outline yang akan dibahas dari pembahasan ini yaitu perhitungan T kuadrat, uji pengamatan berpasangan, uji untuk informasi tambahan, dan analisis profil. Nah, yang pertama itu ada perhitungan T kuadrat. Misalkan jika seseorang memiliki program yang tersedia dengan kemampuan manipulasi matriks, mudah menghitung T kuadrat menggunakan sebagai berikut. Nah, di sini, ada satu cara yaitu memperoleh T kuadrat dari MANOVA. Nah, dari sini atau MANOVA yang dikenal dengan Multivariate Analysis of Variance, yaitu satu arah melibatkan perbandingan vektor rata-rata dari beberapa sampel. Biasanya jumlah sampel adalah 3 atau lebih, namun dapat dipakai untuk 2 sampel. Uji T kuadrat 2 sampel merupakan kasus MANOVA. 4 uji signifikansi umum didefinisikan dalam bagian 6.1 yang tertera pada gambar berikut. Jika MANOVA memberikan faktor eigen sebesar E inverse H, vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen terbesar akan sama dengan kelipatan konstanta fungsi diskriminan, yaitu SPL inverse dikali Y1 bar dikurang Y2 bar. Next. Nah, lalu ada salah satu lagi yaitu memperoleh T kuadrat dari regresi berganda. Pada bagian ini, Y menjadi variabel independen dalam model regresi. Untuk setiap vektor observasi Y1i dan Y2i dalam dua sampel T kuadrat, tentukan variabel grup dummy-nya sebagai berikut. Substitusi ke dalam persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut. Lalu misalkan B aksen sama dengan BI, B1, B2, sampai BP adalah vektor koefisien regresi dan R kuadrat adalah square multiple correlation. Maka kita mempunyai hubungan T kuadrat sebagai berikut dan A-nya sebagai berikut. Lalu, maka W bar sama dengan 0 untuk semua N1 tambah N2 pengamatan. Persamaan prediksi regresi W pada Y dapat ditulis sebagai W1 cap sama dengan B0 ditambah B1 YI1 tambah B2 YI2 ditambah sampai BP YIP. I mencakup seluruh observasi RI1 ditambah N2 dan perkiraan kuadrat terkecil B0 adalah sebagai berikut. Jadi, dengan regresi berganda biasa, seseorang dapat dengan mudah memperoleh T kuadrat dan fungsi diskriminan SPL inverse dikali Y1 bar dikurangi 2 bar. Kita cukup mendefinisikan WI seperti di atas untuk setiap observasi N1 ditambah N2 regresikan W dan Y dan gunakan R2 yang dihasilkan pada 5.20. Untuk B, hapus intercept dari koefisien regresi untuk digunakan pada 5.21. Sebenarnya, karena hanya nilai relatif dari elemen A sama dengan SPL inverse dikali Y1 bar dikurangi Y2 bar yang diperhatikan, maka tidak perlu mengkonversi dari B ke A pada 5.21. Kita dapat menggunakan B secara langsung atau menstandarisasi nilai B1, B2, sampai BP seperti pada bagian 8.5. Next. Lalu ada uji pengamatan berpasangan. Yang pertama ini ada kasus univariat. Misalkan dua sampel tidak independen yang diberikan dua perlakuan pada individu yang sama. Kedua sampel yang diperoleh berkorelasi dan statistik uji dua sampel pada 5.8 tidak tepat karena sampel harus independen. Agar persamaan 5.8 mempunyai distribusi T akan dikurangi dua sampel menjadi satu dengan mengerjakan perbedaan antara observasi berpasangan seperti pada tabel berikut ini. Next. Untuk memperbolehkan kovariansi antara Y dan X, kita membutuhkan asumsi tambahan bahwa Y dan X memiliki distribusi normal bivariat dengan mean sebagai berikut dan sigma sebagai berikut. Sehingga didapat DI sama dengan YI min XI berdistribusi normal dengan mu Y dikurang mu X, sigma
kuadrat D, di mana sigma kuadrat D sama dengan sigma kuadrat Y dikurang 2 kali sigma YX ditambah sigma kuadrat X. Dari D1 sampai Dn kita dapat menghitung sebagai berikut. Untuk menguji H0, yaitu mu Y sama dengan mu X akan digunakan satu sampel, yaitu T yang sebagai berikut, di mana T berdistribusi T N-1 jika H0 benar. Tolak H0 jika mutlak T lebih besar dari T alfa per 2, N-1. Tidak perlu diasumsikan bahwa sigma Y kuadrat sama dengan sigma X kuadrat karena tidak ada pembatasan pada sigma. Uji ini hanya memiliki N-1 derajat kebebasan dibandingkan dengan 2 dikali N-1 untuk uji T 2 sampel independen. Next. Secara umum, pengelompokan pairing akan mengurangi variasi dalam sampel SD dan dengan demikian meningkatkan daya uji. Jika kita dengan keliru memperlakukan kedua sampel tersebut sebagai independen dan menggunakan persamaan 5.8 dengan N1 sama dengan N2 sama dengan N, kita akan memiliki T sebagai berikut. Namun, ekspektasi dari 2 SPL kuadrat dibagi N sama dengan 2 ekspektasi sebagai berikut, sedangkan variansi Y bar dikurang X bar sama dengan sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X dikurang 2 dikali sigma YX per N. Jadi jika uji untuk sampel independen 5.8 digunakan untuk data berpasangan, uji itu tidak memiliki distribusi T dan sebenarnya meremehkan nilai rata-rata yang sebenarnya dari t-value, yaitu asumsi Hanel salah. Karena sigma Y kuadrat ditambah sigma X kuadrat lebih besar dari sigma Y kuadrat ditambah sigma X kuadrat dikurang 2 kali sigma YX, jika sigma YX lebih besar dari 0, yang akan menjadi umum dalam situasi ini. Oleh karena itu, seseorang dapat menggunakan rumus T sama dengan sebagai berikut, tapi T sama dengan D bar dibagi S D per akar N sama dengan sebelumnya dan agak lebih sederhana untuk digunakan. Next. Lalu untuk kasus multivariat, diasumsikan pengelompokan alami yang sama seperti sampel kasus univariat di mana YI dipasangkan dengan XI seperti pada tabel. Lalu di sini kita mengasumsikan Y dan X berkorelasi dan memiliki distribusi normal multivariat. Untuk menguji H0, yaitu mu D sama dengan 0 atau ekuivalen dengan H0, yaitu mu Y sama dengan mu X, karena mu D sama dengan ekspektasi Y dikurang X sama dengan sebagai berikut, maka kita dapat menghitung D bar sama dengan 1 per N somasi dari DI, dan SD sama dengan 1 per N-1 somasi dari DI min D bar dikali DI min D bar aksen. Maka kita memiliki T kuadrat sama dengan sebagai berikut. Lalu, tolak H0 jika T kuadrat lebih besar dari T kuadrat alfa, P, N-1. Perhatikan bahwa estimasi SD kovarian Y min X sama dengan sigma YY dikurang sigma YX dikurang sigma XY ditambah sigma XX, di mana estimasi setara akan SYY dikurang SYX dikurang SXY ditambah SXX. Next. Jika dua sampel observasi multivariat berkorelasi karena pengelompokan alami unit sampel, uji dalam 5.24 harus digunakan daripada uji T2. Dua sampel pada 5.9 yang mengasumsikan dua sampel independen. Karena asumsi sigma Y sama dengan sigma XX tidak diperlukan agar 5.24 memiliki distribusi T2, maka uji ini dapat digunakan untuk sampel-sampel independen ketika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, selama N1 sama dengan N2. Secara analogi dengan 5.14, fungsi diskriminan untuk data observasi berpasangan menjadi A sama dengan SD inverse dikali D bar. Untuk pengujian pada variabel individual, kita memiliki TJ sama dengan DJ bar dibagi akar dari SD, JJ per N dengan J sama dengan 1 sampai P. Dengan titik kritis untuk TJ adalah T alfa per 2P, N-1 atau T alfa per 2, N-1 tergantung apakah uji T2 dilakukan terlebih dahulu. Next. Lalu untuk uji untuk informasi tambahan,
Pada bagian ini, kita kembali mempertimbangkan dua sampel independen. Kita mulai dengan perhitungan dasar P kali 1 vektor Y pada setiap unit pengambilan sampel dan menanyakan apakah subvektor X berukuran Q kali 1 yang diukur selain Y pada unit yang sama akan meningkatkan pemisahan kedua sampel secara signifikan seperti yang ditunjukkan oleh T kuadrat. Kita tidak perlu menambahkan variabel baru. Diasumsikan kedua sampel tersebut berasal dari populasi normal multivariat dengan matriks covariance yang sama, yaitu seperti berikut, di mana mu1 yaitu sebagai berikut, mu2 sigma. Nah, kami mempartisi vektor rata-rata sampel dan matriks covariance sebagai berikut, di mana SPL adalah matriks covariance sampel yang dikumpulkan dari dua sampel. Next. Kita ingin menguji hipotesis bahwa X1 dan X2 adalah tidak perlu untuk memisahkan kedua kelompok, yaitu bahwa variabel Q tambahan tidak memberikan kontribusi apapun yang signifikan di luar informasi yang sudah tersedia di Y1 dan Y2 untuk memisahkan kelompok. Hal ini sejalan dengan uji model penuh dan tereduksi dalam regresi. Namun, di sini kita bekerja dengan subkumpulan variabel dependen dibandingkan dengan subkumpulan variabel independen dalam pengaturan regresi. Jadi, Y dan X adalah subvektor dari variabel dependen. Dalam hal ini, variabel independen akan mengelompokkan variabel 1 dan 2 yang sesuai dengan mu1 dan mu2. Jika X tidak bergantung pada Y, maka T kuadrat P tambah Q sama dengan T kuadrat P ditambah T kuadrat Q. Tapi ini tidak berlaku karena keduanya berkorelasi. Kita harus membandingkan T kuadrat P tambah Q untuk himpunan penuh variabel Y1 sampai YP dan X1 sampai XQ dengan T kuadrat P berdasarkan himpunan tereduksi Y1 sampai YP. Kami menanyakan apakah peningkatan dari T kuadrat P ke T kuadrat P tambah Q signifikan. Menurut definisi, statistik T kuadrat berdasarkan himpunan lengkap variabel P tambah Q diberikan oleh sebagai berikut, di mana T kuadrat untuk himpunan tereduksi P variabel adalah sebagai berikut. Next. Kemudian, statistik uji signifikansi kenaikan dari T kuadrat P ke T kuadrat P tambah Q adalah sebagai berikut, yang didistribusikan sebagai T kuadrat Q, V kurang P, dan kami menolak hipotesis redundansi dari X jika T kuadrat X bersyarat Y lebih besar sama dengan T kuadrat alpha, Q, V min P bintang. Dengan persamaan 5,7, T kuadrat X bersyarat Y dapat diubah menjadi statistik F yang sebagai berikut. Lalu dalam kedua kasus V sama dengan N1 tambah N2 kurang 2, perhatikan bahwa parameter derajat kebebasan pertama pada 5,29 dan 5,30 adalah Q, bilangan X. Parameter kedua pada 5,29 adalah V min P karena statistiknya disesuaikan dengan variabel P pada Y. Untuk membuktikan secara langsung bahwa statistik yang didefinisikan pada 5,30 mempunyai distribusi F, kita dapat menggunakan hubungan dasar dari regresi berganda. Fq, V min P min Q plus 1 sama dengan sebagai berikut, di mana R kuadrat P tambah Q adalah kuadrat korelasi berganda dari model dengan variabel independen P tambah Q dan R kuadrat P dari model tereduksi dengan variabel independen P. Jika kita menghitung R kuadrat dalam bentuk T kuadrat dari 5,20 dan mensubstitusikannya ke 5,31, kita dapat dengan mudah memperoleh statistik uji pada 5,30. Jika kita tertarik pada penambahan 1x, maka Q sama dengan 1 dan 5,29 dan 5,30 direduksi menjadi sebagai berikut. Dan kami menolak hipotesis redundansi X jika T kuadrat X bersyarat Y lebih besar sama dengan T kuadrat alpha per 2 H, V min P sama dengan F alpha, 1, V min P. Lalu yang terakhir itu ada analisis profil. Jika Y adalah NP, mu, sigma, dan variabel-variabel dalam Y sesuai diukur dalam satuan yang sama dengan variansi yang hampir
Sama, kita mungkin ingin membandingkan rata-rata mu1 sampai mu-P dalam mu ketika pengukuran diambil pada unit penelitian yang sama dalam waktu berturut-turut. Situasi seperti ini sering disebut sebagai desain pengulangan pengukuran atau kurva pertumbuhan. Di bagian ini kita membahas analisis profil 1 dan 2 sampel. Pola yang diperoleh dengan memplot mu1 sampai mu-P sebagai ordinat dan menghubungkan titik-titik tersebut sebagai profil. Biasanya kita menggambar garis lurus yang menghubungkan titik-titik 1,mu1, 2,mu2, sampai P,mu-P. Analisis profil adalah analisis dari profil atau perbandingan dari dua atau lebih profil. Dalam analisis kurva pertumbuhan, di mana variabel diukur pada interval waktu, respon memiliki urutan alami. Dalam analisis profil, di mana variabel berasal dari skor tes, biasanya tidak ada urutan alami. Tidak selalu dibuat perbedaan antara pengukuran ulang dari variabel yang sama seiring waktu dan analisis profil dari beberapa variabel yang berbeda, tetapi sejajar pada individu yang sama. Next. Nah, yang pertama ini ada analisis profil satu sampel. Nah, di sini kita mulai mencari pembahasan tentang profil vektor rata-rata mu dari satu sampel. Plot dari mu mungkin muncul seperti pada gambar 5.3 di mana kita memplot 1,mu1 sampai P, mu-P dan menghubungkan titik-titik tersebut. Untuk membandingkan rata-ratanya, hipotesis dasarnya adalah bahwa profil dasar atau rata yaitu H0 sama dengan mu1 sama mu2 sama dengan sampai mu-P versus H1 yaitu mu-J tidak sama dengan mu-K. Untuk semua J tidak sama dengan K. Untuk pendekatan multivariat yang memungkinkan untuk variabel yang berkorelasi, pertama-tama kita menyatakan H0 sebagai P-1 perbandingan sebagai berikut atau sebagai berikut. Dengan ekspresi di samping dapat ditulis dalam bentuk H0 yaitu C1 kali mu sama dengan 0 dan H0 sama yaitu C2 kali mu sama dengan 0 di mana C1 dan C2 adalah matriks berukuran P-1 dikali P. Sebenarnya setiap matriks C berukuran P-1 kali P dengan rank P-1 sedemikian rupa sehingga CJ sama dengan 0 dapat digunakan dalam H0 sama dengan C kali mu untuk menghasilkan H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-P. Jika CJ sama dengan 0, setiap baris C aksen I dari jumlah C jumlahnya 0 dan C mu sekumpulan P-1 kontras dalam mu aksen S, kombinasi linear C I aksen mu sama dengan CI1 dikali mu1 ditambah CI2 dikali mu2 sampai ditambah CIP mu-P disebut kontras dalam. Kombinasi linear CI aksen dikali mu sama dengan sebagai berikut disebut kontras dalam mu aksen S jika koefisiennya berjumlah 0, yaitu jika sigma J CIJ sama dengan 0, kontras dalam C mu harus linear independen untuk menyatakan H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-P atau H0 sama dengan C mu sama dengan 0. Dengan demikian, rank C sama dengan P-1. Sebagai contoh, misal dari sampel Y1, Y2 sampai Yn, kita peroleh Y bar dan S dari parameter populasi mu dan sigma. Untuk menguji H0 yaitu C mu sama dengan 0, kita transformasikan yaitu I sama dengan 1 sampai N ke ZI yaitu C dikali YI yang merupakan P-1 kali 1 vektor rata-rata sampel dan matriks kovariansi dari ZI sama dengan C dikali YI dengan Z bar yaitu C dikali Y bar dan SZ sama dengan C dikali S dikali C aksen. Jika Y adalah NP mu, sigma, maka berdasarkan sifat LB dalam 4.2 Z sama dengan CY NP-1 C mu, C sigma C aksen. Jadi ketika H0 yaitu C mu sama dengan 0 benar, maka CY bar adalah NP-1 yaitu 0, C sigma C aksen dibagi N. Lalu T kuadratnya sebagai berikut. Aturan penolakannya yaitu tolak H0,
ketika tolak H0 yaitu C mu sama dengan nol ketika T kuadrat lebih besar dari T kuadrat alfa, P min 1, N min 1. Dimensi P min 1 sesuai dengan jumlah baris dari C. Oleh karena itu, Z bar yaitu C dikali Y bar adalah P min 1 dikali 1 dan SZ sama dengan C dikali S dikali C aksen yaitu P min 1 dikali P min 1. Lalu yang kedua adalah analisis profil dua sampel. Misalkan dua kelompok atau sampel independen menerima satu set yang sama dari p-test atau pengukuran. Jika tes ini dapat dibandingkan, misalnya semua dalam skala 0 hingga 100, variabel-variabel ini seringkali akan sejajar. Alih-alih menguji hipotesis bahwa mu1 sama mu2, kita ingin lebih spesifik dalam membandingkan profil yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik J, mu1J dengan J sama 1 sampai P dan J, mu2J dengan J sama dengan 1 sampai P. Terdapat tiga hipotesis yang menarik dalam membandingkan profil dua sampel. Hipotesis pertama ini berkaitan dengan pertanyaan apakah kedua profil mirip secara penampilan atau lebih tepatnya apakah mereka sejajar. Kami mengilustrasikan hipotesis ini dalam gambar 5.4. Jika kedua profil sejajar, maka satu kelompok mencetak secara seragam lebih baik daripada kelompok lainnya pada semua p-test. Hipotesis sejajar dapat didefinisikan dalam hal kemiringan. Dua profil sejajar jika kedua kemiringan untuk setiap segmen sama, jika dua profil sejajar, dua peningkatan untuk setiap segmen sama, dan tidak perlu menggunakan kemiringan aktual untuk menyatakan hipotesis tersebut. Kita dapat hanya membandingkan peningkatan dari satu titik ke titik berikutnya. Hipotesis ini dapat diungkapkan sebagai berikut, yang dapat ditulis sebagai H01 yaitu C dikali mu1 sama dengan C dikali mu2 menggunakan matriks kontras yaitu C. Next. Untuk dua sampel Y11, Y12 sampai Y1N1 dan Y21, Y22, sampai Y2N2, kita dapat Y1 bar dan Y2 bar, dan SPL sebagai estimasi dari mu1, mu2, dan sigma. Seperti dalam uji T2 dua sampel, kita mengasumsikan bahwa setiap Y1I dalam sampel pertama dan setiap Y2I dalam sampel kedua berturut-turut adalah NP mu1 sigma dan NP mu2 sigma. Jika C adalah matriks kontras berukuran P-1 dikali P seperti sebelumnya, maka CY1I dan CY2I didistribusikan sebagai berikut di bawah H01 yaitu C-1 kurang C-2 sama dengan 0, vektor random Y1 bar dikurang CY2 bar adalah NP-1, 0, C sigma C aksen dikali 1 per N1 tambah 1 per N2, dan T kuadrat sebagai berikut. Berdistribusi T kuadrat P-1 N1 tambah N2 min 2, perhatikan bahwa dimensi P-1 adalah jumlah baris C. Secara analogi dengan diskusi di bagian 5.5, jika H01 ditolak, kita dapat melanjutkan dengan uji univariat pada komponen-komponen individu dari C dikali Y1 bar dikurang Y2 bar, atau alternatifnya, kita dapat menghitung fungsi diskriminan, yaitu A sama dengan C SPL dikali C aksen inverse dikali C dikali Y1 bar dikurang Y2 bar sebagai indikasi dari perbedaan kemiringan mana yang paling berkontribusi terhadap penolakan H01 dalam kehadiran komponen lain dari C dikali Y1 bar dikurang Y2 bar. Pada kasus ini, seharusnya ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menstandarisasi komponen-komponen A seperti yang disarankan dalam bagian 5.5. Karena variabel-variabel diasumsikan sejajar, vektor A adalah P-1 dikali 1 yang sesuai dengan P-1 segmen dari profil. Next. Asumsi ANOVA biasa tentang kemandirian pengawasan tidak berlaku di sini karena variabel tes berkorelasi. Asumsi ANOVA tentang kemandirian dan homogenitas varians akan mengharuskan kovariansi ya sama dengan sigma kuadrat dikali I. Oleh karena itu, uji H01 tidak dapat dilakukan menggunakan pendekatan ANOVA univariat karena sigma tidak sama dengan sigma kuadrat. Kita kemudian melanjutkan dengan pendekatan multivariat menggunakan T2.
Hipotesis kedua yang menarik dalam membandingkan dua profil adalah apakah dua populasi atau grup berada pada tingkat yang sama. Hipotesis ini berkorespondensi dengan efek utama grup atau populasi dalam analogi ANOVA. Kita dapat menyatakan hipotesis ini dalam hal tingkat rata-rata grup satu dibandingkan dengan tingkat rata-rata grup 2, yaitu H02 sebagai H02 mu 11 tambah mu 12 sampai mu 1P dibagi P atau sama dengan mu 21 tambah mu 22 ditambah sampai mu 2P per P, atau bisa ditulis dengan H02 J aksen kali mu 1 sama dengan J aksen dikali mu 2. Jika H01 benar, H02 dapat digambarkan seperti pada gambar 5.5a. Jika H02 salah, maka dua profil berbeda dengan satu konstan yaitu diberikan bahwa H01 benar. Seperti pada gambar 5.5b, hipotesis H02 dapat benar ketika H01 tidak berlaku. Dengan demikian, tingkat rata-rata populasi 1 bisa sama dengan tingkat rata-rata populasi 2 tanpa kedua profil tersebut sejajar. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar 5.6, dalam kasus ini efek utama grup. Untuk menguji H02, yaitu J aksen dikali mu 1 min mu 2 sama dengan 0, akan digunakan rumus T yang sebagai berikut. Lalu keputusannya yaitu tolak H0 ketika mutlak T lebih besar sama dengan T alfa per 2 dengan derajat kebebasan N1 tambah N2 min 2. Hipotesis ketiga yang menarik yang sesuai dengan efek utama uji atau variabel adalah apakah profilnya datar. Dengan asumsi sejajar, yaitu mengasumsikan H01 benar, hipotesis kedataran dapat digambarkan seperti pada gambar 5.7. Jika H01 tidak benar, uji dapat dilakukan secara terpisah untuk setiap grup menggunakan uji di bagian 5.9.1. Jika H01 dan H02 benar, kedua profil dalam gambar 5.7a dan gambar 5.7b akan bersinggungan. Untuk menyatakan hipotesis ketiga dalam bentuk yang cocok untuk pengujian, kita catat dari gambar 5.7a bahwa rata-rata dari dua rata-rata grup sama untuk setiap uji. H03 sama dengan 1/2 dikali mu 1 tambah mu 21 sama dengan 1/2 mu 12 tambah mu 22 sama dengan sampai setengah dikali mu 1P tambah mu 2P. Atau H03 sama dengan setengah dikali C dikali mu 1 tambah mu 2 sama dengan 0, di mana C adalah matriks P min 1 kali P dan CJ sama dengan 0. Dari gambar 5.7a, kita melihat bahwa jika H01 benar, H03 juga dapat diungkapkan sebagai mu 11, mu 12 sampai mu 1P dan mu 21 sama mu 22 sama dengan sampai mu 2P atau H0 C mu 1 sama dengan 0 dan C mu 2 sama dengan 0. Untuk mengestimasi setengah A dikali mu 1 tambah mu 2, kita menggunakan vektor rata-rata besar sampel berdasarkan rata-rata tertimbang, yaitu Y bar sama dengan N1Y1 bar tambah N2Y2 bar per N1 tambah N2. Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa di bawah H03, ekspektasi C dikali Y bar 0 dan kovarian Y bar Y sama dengan sigma dibagi N1 tambah N2. Oleh karena itu, C dikali Y bar adalah NP-1, yaitu 0, C sigma C aksen dibagi N1 tambah N2. Dan T kuadrat sebagai berikut. Berdistribusi T kuadrat P-1 N1 tambah N2 min 2 ketika H03 benar. Dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa H03 tidak dipengaruhi oleh perbedaan dalam tingkat profil atau tidak dipengaruhi oleh status H02. Next. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.